萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tenang, tinggalkan Misty Cloud Sect kepada saya. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah yang mereka hutang kepada klan Xiao kita berkali lipat. Tentu saja, ada juga hilangnya ayah. Saya akan membuat mereka membayar harga untuk semua ini, harga yang lebih buruk daripada kematian. Anda saat ini adalah pilar yang mendukung seluruh klan Xiao. Selama Anda tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati ketika bertindak." Xiao Li dengan lembut berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menempatkan pengingat Xiao Ding di dalam hatinya sebelum mengangkat matanya dan perlahan menyapu mereka di sekelilingnya. Anggota klan saat ini tidak lagi berhati-hati dan cemas seperti sebelumnya. Semacam ekspektasi yang tidak biasa dan keyakinan memenuhi wajah mereka. Asal-muasal kepercayaan ini berasal darinya. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi merasakan bahwa beban berat di pundaknya benar-benar berat. "Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncak di tanganku." Serangan Misty Cloud Sector pada klan primer akhirnya berakhir dengan mereka menderita kerugian parah. Sama seperti semua orang berpikir bahwa fraksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama akan meletus menjadi amarah seperti petir, yang pertama secara tak terduga turun ke keheningan yang tidak biasa. Tindakan aneh semacam ini menyebabkan banyak orang mengalami kerugian total. Xiao Yan dan yang lainnya mungkin juga merasa terkejut pada keheningan Misty Cloud Sect yang tidak biasa ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena pihak lain ingin memberi mereka waktu untuk melakukan kontak dengan fraksi lain, mereka akan melakukan seperti yang diinginkan pihak lain. Hai Bodong juga menunjukkan keefektifan yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam satu hari yang singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa fraksi besar di ibu kota. Dengan kembalinya Xiao Yan yang kuat dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, secara alami tidak ada satu fraksi pun yang berani dengan mudah menolak saran Hai Bodong saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan menghubungi sangat mudah. Tempat pertemuan di mana mereka akan mendiskusikan masalah terletak di Asosiasi Alkemis yang telah mempertahankan posisi netral dalam Kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah dari alkemis di dalam Kekaisaran, kemampuan mengumpulkan dari Asosiasi Alkemis yang dimiliki dalam Kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan penyulingan obat ketua Fama sedikit lebih rendah daripada Raja Pil Guhi, dia jauh melampaui apa yang terakhir dibandingkan dengan senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhi harus sedikit sopan di depan Fama. Karena ini, mencari tempat pertemuan di Asosiasi Alkemis tidak sedikit tidak pantas. Xiao Yan kebetulan bertemu Hai Bodong dan Yafei yang akan pergi ketika dia tiba di klan primer pagi-pagi. "Hehehe, kamu anak kecil." Hai Bodong tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Xiao Yan. Dia baru saja akan menyambut yang terakhir ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan mempesona di belakang Xiao Yan. Wajahnya sedikit bergetar saat dia terbatuk perlahan dan berkata, "Aku baru saja mengirim seseorang untuk mencarimu. Saya sudah melakukan kontak dengan keluarga Kekaisaran, klan Muh, dan klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini untuk membahas masalah kolaborasi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Zian yang sedang mencari di sekitar tempat di sisinya.
Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain, dia hanya bisa membawanya ke sisinya. Namun, dia gak berkata-kata karena Medusa mengikutinya. Tampaknya wanita ini memiliki minat yang besar untuk Xian. Xiaoyan, ini? Ya Fei, yang wajahnya cantik berisi senyum lembut juga kaget ketika dia melihat Medusa mengikuti di belakang Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. Seorang teman. Anda dapat memanggilnya Cailin. Xiaoyan tampaknya telah merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang tepat di bawah fokus mata bunga persik Ya Fei yang berair. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjawab dengan tidak jelas. Hehehe, jadi ini Nona Cailin. Ya Fei menaikkan alisnya setelah mendengar ini. Dia maju 2 langkah, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa celah yang menyebabkan dia merasa berseru keras. Dia tersenyum dan berkata, Nona Cailin memang cantik. Tidak heran Anda mengikuti di samping adik Xiaoyan. Di samping, Xiaoyan segera kaget ketika mendengar kata-kata Ya Fei. Kata-kata ini diucapkan seolah dia menginginkan kecantikan orang lain. Mengapa Ya Fei J ini sedikit berbeda hari ini dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiaoyan diam-diam merenung di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiaoyan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan matanya yang malas menyapu Xiaoyan dan Ya Fei. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki beberapa perasaan khusus terhadap Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar merajut alisnya ketika dia memikirkan ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini membuatnya merasa agak frustrasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik beralih ke Xiaoyan dan nada suaranya berubah jauh lebih dingin. Mengapa kita menyeret percakapan di sini daripada melakukan hal-hal serius? Xiaoyan juga terkejut ketika dia melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Ya Fei dan kemudian wajahnya. Hatinya merasa bingung. Mengapa kedua wanita itu tidak normal hari ini? Uhuk, uhuk, uhuk. Hai Bodong di samping batuk beberapa kali. Ia adalah orang yang sangat berpengalaman di usia tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Ya Fei dan Medusa dalam sekejap dan segera mengeluarkan batu kering saat dia buru-buru menarik Ya Fei di belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Ya Fei kemungkinan tidak akan mampu menahan satu pukulan yang diberikan kekuatannya. Ya Fei, semua rumah lelang dari klan akan sekali lagi buka hari ini. Hal-hal ini juga merepotkan. Anda harus bergegas untuk mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Xiaoyan dan saya masih harus buru-buru ke asosiasi alkemis. Meskipun Ya Fei agak tidak mau, dia hanya bisa mengangguk ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiaoyan dan mengulurkan tangannya yang halus seperti salju putih untuk dengan lembut membantunya meratakan jubahnya yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Setiap orang yang dapat Anda tarik adalah satu orang ekstra untuk Anda gunakan. Ini juga akan baik jika akhirnya menjadi pengorbanan. Sekarang, Anda tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tetapi Anda juga berutang janji padaku. Anda lebih baik tidak tanpa malu melupakannya." Xiaoyan mengendus aroma samar yang ditularkan dari depannya dan merasakan perasaan lembut yang terbawa ketika tangan halus salju putih milik Ya Fei menyentuhnya. Jantungnya bergerak sedikit saat dia mengungkapkan giginya yang putih cerah dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tidak akan melupakannya." Tepat sebelum aku pergi saat itu,
Aku telah mengatakan bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu bahkan jika Kak Yafei ingin menjadi ratu di masa depan. Yafei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih. Saya tidak tertarik menjadi seorang ratu. Hai Bodong tertawa kering saat dia melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiao Yan menjadi semakin dingin. Baiklah, saya akan mengambil cuti saya dulu. Kalian semua harus bergegas ke asosiasi alkemis. Jaringan informasiku telah mengamati Misty Cloud Sect baru-baru ini. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita. Yafei menepuk kepala Xiao Yan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, pandangannya samar-samar melirik Medusa. Bibirnya yang ramping dan merah terangkat sedikit, merasa sedikit gembira. Xiao Yan menyaksikan sosok memikatnya bergoyang karena perlahan menghilang dari pandangannya. Baru kemudian dia beralih ke Medusa, tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi. Jika kamu belum melihat cukup, kamu bisa mengikutinya dan terus menonton." Medusa melirik Xiao Yan saat dia tertawa dingin. Dia segera berbalik dan keluar dari manor. Wanita ini, kenapa dia bertingkah aneh hari ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat punggung Medusa dan berbicara dengan cara yang agak tercengang. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu. Hai Bodong di samping tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. Teman kecil, Anda benar-benar hebat. Kamu benar-benar berhasil menjinakkan ular wanita cantik ini yang namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jiama saat itu. 1 kata, impresif. 2 kata, sangat kuat. 3 kata, sangat-sangat kuat. Cemburu? Xiao Yan tiba-tiba tertawa keras ketika dia mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi jinak. Lupakan saja. Siapa yang tahu jika dia akan segera berubah bersikap bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik untuk tidak main-main dengan wanita seperti ini. Hehehe, gadis kecil ini sepertinya sedikit berbeda. Dengan cara apa dia berbeda? Mengapa saya merasa, Hai Bodong tiba-tiba menghentikan tatapannya pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Xiao Yan dan berbicara dengan heran. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya, gadis kecil ini benar-benar memberinya perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan semacam ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Orang tua, jangan lihat secara acak. Kalau tidak, aku akan meminta kakak Cailin untuk mengalahkanmu. Orang tua sesat, pergi dan mati. Ziyan agak tidak senang ketika tatapan Hai Bodong menyapunya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan sikap yang kurang ajar. Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Ziyan. Dia tersenyum dan berbicara kepada Hai Bodong, Anda seharusnya tidak meremehkan Ziyan. Seharusnya tidak ada orang di kelas Dou Huang yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Dou Huang tidak akan merasa baik setelah bersentuhan dengan pukulannya. Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu? Xiao Yan hanya tersenyum melihat keterkejutan di wajah Hai Bodong. Dia tidak menjelaskan asal-usul Ziyan secara rinci, jelas memahami bahwa potensi Ziyan sangat luar biasa. Setelah dia berhasil memperbaiki pil transformasi tubuh di masa depan, sepertinya kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa. Apalagi, kekuatan luar biasa yang menakutkan miliknya adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan takut. Bisa diprediksi bahwa di masa depan, Ziyan akan sangat membantu Xiao Yan. Meskipun hari ini akan menjadi agak jauh. Ayo pergi ke asosiasi alkemis. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tidak terus terjerat pada topik ini.
Tatapannya beralih ke tempat di mana asosiasi alkemis berada dan tertawa samar. Mari kita pergi dan melihat wajah-wajah tua yang dikenalnya. Saya ingin tahu apakah setelah 3 tahun, saya akan memiliki perasaan orang-orang itu berbeda meskipun lingkungannya sama. Seorang kecil Dadu Shi saat itu telah menjadi eksistensi tertinggi yang bisa dengan mudah membunuh elit Du Huang. Bukankah ini perasaan orang berbeda meski lingkungannya sama? Misalnya, orang tua Jia Xingtian, dia masih berlama-lama di puncak kelas Du Huang setelah 3 tahun. Tapi kamu sudah benar-benar berubah. Hai Bodong tertawa. Oleh karena itu, ketika Anda bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Xiao Yan tersenyum sedikit ketika dia mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia menarik Ziyan, berbalik dan berjalan keluar dari klan primer. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis. Keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Muh, dan klan Nalan. Kami telah benar-benar berpisah untuk waktu yang lama. Aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat nama Xiao Yan selama 3 tahun ini? Xiao Yan melewati banyak jalan sebelum kelompoknya muncul di depan pintu masuk asosiasi alkemis setengah jam kemudian. Dia melihat ke pintu akrab asosiasi alkemis dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.